Era globalisasi tak terbendung lagi. Persaingan usaha, seperti halnya persaingan kerja, semakin ketat. Dunia usaha global menuntut pekerja yang berkompeten dan profesional. Pekerja yang memiliki kompetensi adalah pekerja yang tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga melakukan apa yang diketahui. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, juga nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, dan berkelanjutan, serta dapat dicapai setiap waktu. Kebiasaan berpikir secara konstan, konsisten, dan terus-menerus menjadikan seorang pekerja kompeten sekaligus produktif. Bagi perusahaan, kompetensi merupakan panduan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten di bidangnya saat ini sudah sangat mendesak. Apalagi era perdagangan bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sudah masuk. Dengan status borderless world alias dunia tanpa batas, aturan yang berlaku saat ini memungkinkan tenaga kerja asing masuk dan bekerja di Indonesia, bersaing dengan tenaga kerja Indonesia dengan mudah. Begitu juga sebaliknya. Yang pasti, mereka yang memiliki kompetensi dalam menguasai bahasa asing, menguasai ilmu komunikasi dan presentasi, menguasai pekerjaan di bidangnya, mampu memecahkan masalah dan memiliki kemampuan sebagai pemimpin, dan sangat ingin berprestasi, akan dengan mudah masuk ke bursa kerja dan menjadi rebutan banyak perusahaan. Inilah era di mana mereka yang memiliki kompetensi bisa menjual dirinya. Begitu banyak profesi-profesi yang harus disertifikasi dengan lisensi yang terakreditasi dari lembaga sertifikasi profesi seperti profesi teknisi otomotif, telematika, logam dan mesin, keselamatan dan kesehatan kerja, keuangan mikro, garmen, hingga teknologi informasi. Profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja misalnya bertujuan 1. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. 3. Menjamin proses produksi berjalan lancar. Uji kompetensi merupakan tata cara bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi. Uji kompetensi akan menilai baik secara teknis maupun non-teknis dan menentukan bahwa seseorang pekerja memang kompeten di bidangnya atau belum, serta menentukan level kompetensi pada kualifikasi atau unit kompetensi tertentu. Penilaian kompetensi meliputi beberapa aspek. 1. Keterampilan atau skill. 2. Pengetahuan atau knowledge. 3. Sikap atau attitude. Profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP K3 sendiri yang memberikan sertifikasi pada pekerja yang membutuhkan keahlian khusus seperti para medis K3, higieni industri, hingga pekerja yang bekerja di ketinggian dan ruang terbatas. LSP K3 adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan LSP berdasarkan skema sertifikasi yang telah disetujui BNSP. Setiap proyek pembangunan di tanah air yang mulai menerapkan standar internasional wajib menerapkan manajemen K3. Itulah sebabnya kebutuhan akan tenaga kerja K3 yang bersertifikasi meningkat. Sertifikasi profesi K3 yang dikeluarkan LSP K3 mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang diakui secara nasional dan internasional. Dasar hukum kompetensi kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa pelatihan kerja
diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pasal 10 ayat 2, bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 18 ayat 1. Bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Peserta yang dinyatakan berkompeten akan mendapatkan sertifikat sertifikasi kompetensi kerja setelah lulus ujian yang sistematis dan objektif melalui Asesmen Kerja Nasional Indonesia atau internasional. Tata cara pelaksanaan uji kompetensi K3. 1. Jenis-jenis SKKKNI K3 yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SKKNI nomor KEP 42 tahun 2008 tentang ahli K3, ahli K3 muda, ahli K3 madya, ahli K3 utama. 2. SKKNI nomor KEP 209 tahun 2008 tentang ahli higien industri, ahli higien industri muda, ahli higien industri madya, ahli higien industri utama. 3. SKKNI nomor KEP 324 tahun 2011 tentang paramedis K3, paramedis K3 muda, paramedis K3 madya, paramedis K3 utama. 4. SKKNI nomor KEP 325 tahun 2011 tentang K3 bekerja di ketinggian, teknisi 1, teknisi 2. 5. SKKNI nomor KEP 326 tahun 2011 tentang K3 bekerja di ruang terbatas, entran atau teknisi, entry supervisor atau ahli muda, attendant atau ahli madya. 6. SKKNI nomor 350 tahun 2014 tentang K3 konstruksi, supervisor, ahli muda, ahli madya, ahli utama. 7. SKKNI nomor 159 tahun 2016 tentang dokter perusahaan, okupasi dokter perusahaan. 8. SKKNI tahun 2017 tentang penguji K3, okupasi penguji K3. Tempat pendaftaran uji kompetensi. Pendaftaran uji kompetensi bisa dilakukan di Lembaga Pelatihan dan Pelatihan K3 LDP K3, Tempat Uji Kompetensi K3 atau TUK K3, Lembaga Sertifikasi Profesi K3 atau LSP K3. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, peserta harus mengisi formulir permohonan uji kompetensi atau APL 01, formulir penilaian mandiri APL 02, memberikan portofolio yang dipersyaratkan sesuai skema sertifikasi yang diikuti. Apabila peserta masih belum yakin untuk mengikuti uji kompetensi, peserta dapat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh LDP K3 yang berbasis kompetensi terlebih dahulu sebagai persiapan mengikuti uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakukan oleh LSP K3 yang telah mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilakukan oleh asesor kompetensi yang ditunjuk oleh LSP K3 yang memiliki kemampuan teknis di bidang K3 sesuai skema sertifikasi yang diujikan. Peserta yang dinyatakan kompeten apabila telah memenuhi dan mencapai seluruh kriteria untuk kerja yang diujikan sesuai skema sertifikasi. Penyelenggaraan uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan di tempat uji kompetensi K3 atau TUK K3 yang ditunjuk oleh LSP K3 baik TUK mandiri maupun TUK sewaktu yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan uji kompetensi. Hak peserta uji. Peserta yang dinyatakan kompetensi oleh LSP K3 berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP K3 sesuai skema sertifikasi yang diujikan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hal yang remeh. Karena itu, semua orang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan serta penanganannya. Tetapi dengan memiliki tenaga ahli di bidang K3, perusahaan-perusahaan akan bisa mengembangkan dan merencanakan sendiri partisipasi para pekerjanya di bidang K3. Bahkan bisa mendeteksi secara dini ancaman K3 tersebut melalui audit yang dilakukan secara berkala. Juga bukan hal tidak mungkin tenaga ahli K3 Indonesia mampu melakukan terobosan dan membuat inovasi. Kini, setelah K3 menjadi satu keutamaan di dunia kerja dan tenaga ahli K3 Indonesia sudah memenuhi kebutuhan pasar, efisiensi, dan produktivitas hasil kerja akan bisa dicapai bersama.
Dan di penghujung hari, semua karyawan akan bisa pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga.